Sambil ada keuntungannya juga untuk karena memulai lebih awal gitu, karena lebih dikenal. Betul. Jadi begitu yang baru mulai sudah sayang-sayangan, kita udah ada lebih di atas sedikit lah. Iya. Udah. Pengennya seperti itu. Udah beda level nih. Oke, mungkin ini. Oke, Mas Endar, terima kasih waktunya. Sama-sama, di episode yang boleh dibilang nih nodong saya. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu kan, saya basa-basi nanya, ini desain coffee shop-nya gitu kan. Tiba-tiba saya, ayo main ke studio, tiba-tiba ngambil alat, bikin obrolan ini. Saya thank you banget Mas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga nggak bosan ngobrol-ngobrol, saya interview. Dari mulai pandemi, saya inget tuh, Zoom. Jauh sebelumnya 6 tahun lalu, saya ketemu, saya undang buat lecture di Unlam ya waktu itu ya? Betul. Presentasi di Unlam. Beberapa hari lalu juga Zoom. Ya, semoga nggak bosan ya. Selalu welcome lah. Thank you, Mas. Oke. Endar Rasman, co-founder dari Soba Studio. Betul. Soba Studio dan aktif juga di beberapa komunitas, di komunitas arsitek muda di Banua atau Banjarbaru, Banjarmasin ya? Betul. Jadi sebenarnya Banjarbaru atau Banjarmasin sih Mas? Lokasi yang benar? Sebenarnya sih dua-duanya ya, harapannya dua-duanya, tapi untuk sementara ini sebagian besar banyak yang berprakteknya di Banjarbaru gitu. Jadi kadang fokus acara kita, event-event itu memang di Banjarbaru dulu untuk sementara. Tapi ada juga beberapa yang kita gantian juga ke Banjarmasin. Saya dengar kan sekarang juga ibu kota provinsi Kalimantan Selatan tuh pindah ya? Udah ya? Betul, ya. Pindah ke sini. Ada pengaruh nggak buat profesi arsitek mungkin, permintaan orang terhadap desain mungkin, atau ketertarikan orang untuk bangunannya lebih menggunakan arsitek atau didesain gitu? Ada pengaruh nggak sih? Sebenarnya kalau ketertarikan untuk menggunakan jasa arsitek ya khususnya itu udah jauh sebelum ini sih, sebelum pindah dari ibu kota gitu. Dengan adanya ini kayaknya nggak terlalu pengaruh ya sebenarnya. Pengaruh gitu. Minatnya masih sudah cukup tinggi di sini. Artinya dia tidak menurun, tapi juga nggak stagnan gitu ya? Nggak stuck. Malah justru mungkin lebih meningkat udah mulai berasa gitu. Udah mulai berasa ya? Oke. Menurut Mas Endar gimana Mas sekarang? Ya bicara soal perkembangan lah ya, perkembangan industri, perkembangan industri arsitek dan industri arsitektur lah, dua-duanya. Khususnya buat arsitektur ya, jadi kalau khususnya Kalimantan Selatan mungkin ada pengaruh dari generasi ya kayaknya. Kalau dulu waktu awal-awal saya merintis Soba, klien itu bisa dibilang masih nggak terlalu banyak gitu. Kadang pun kalau ada di usia yang udah cukup senior dan lebih ke atas lagi, tapi makin kesini yang umuran 30 sampai 40 itu udah banyak submit desain ke kita gitu, minta desain gitu, minta didesainkan. Dan kayaknya ada pengaruh di generasi tadi, generasi mudanya makin melek sama medsos, kemudian makin punya visi bagaimana mereka ingin mempunyai sebuah bangunan gitu. Akhirnya jasa arsitek khususnya di Banjarbaru dan Banjarmasin sudah banyak diminati dan diminta akhirnya itu untuk berpraktek. Apa biasanya yang mungkin jadi permintaan umum masyarakat, katakanlah awam lah gitu ya, bukan yang mungkin dia ya katakanlah desain entusias lah, orang udah perhatiin desain gitu kan. Betul. Biasanya apa Mas? Kalau dari tipe bangunan kan kebanyakan kebutuhan basic ya, rumah tinggal, kemudian yang paling booming khususnya di sini itu untuk kafe gitu. Tapi dan permintaan spesifiknya ini lumayan unik juga, mereka rata-rata minta open plan gitu. Jadi antara ruang keluarga, ruang makan, dining sama dapur bersihnya tuh selalu minta jadi satu gitu. Mungkin karena referensi dan mungkin juga karena pandemi kemarin, jadi ingin ruangan itu di satu ruangan terbuka, kemudian ada bukaan-bukaan yang besar. Rata-rata permintaannya sekarang seperti itu gitu. Oke. Ada pengaruh nggak sih Mas, maksudnya
banyak yang mungkin dulu generasi keduanya sekolah di luar Banjarmasin atau sekolah luar di area Kalimantan Selatan gitu. Sangat berpengaruh sih, khususnya dari permintaan dapur bersih. Biasanya kalau dulu kan zaman generasi sebelumnya dapur itu selalu ada di petak tersendiri gitu kan di belakang rumah gitu. Nah, sekarang selalu ada permintaan dapur itu dipisah antara dapur bersih dengan dapur kotor. Oke. Itu untuk semua area katakanlah rumah tinggal gitu ya. Untuk maksudnya semua luasan gitu atau justru nggak tahu saya ada rata-rata sih yang minta seperti itu. Datang permintaan untuk penyusunan ruangnya dia mintanya seperti itu. Maksudnya walaupun dia lahannya terbatas juga melakukan seperti itu. Betul. Justru yang menantang justru menantangnya karena dia lahannya terbatas dia minta tetap jadi satu seperti itu gitu. Minta ini dan ada meskipun sedikit untuk dapur kotornya di belakang. Oke. Sebagai generasi muda gitu gimana Mas nyesuaiinnya? Pertama sih karena dibantu dengan medsos ya, ibaratnya referensi kita juga udah mulai ketemu polanya seperti apa yang untuk menyusun ruang seperti itu, dan kayaknya karena sefrekuensi ya dengan generasi kita juga pikir dapurnya mungkin memang lebih bagus pola yang sekarang yang cocok untuk generasi sekarang seperti itu gitu, karena ada interaksi di ruang tadi, ruang keluarga, ruang makan dengan dapur bersih tadi untuk saling bersama-sama di dalam satu ruangan. Mungkin pengaruhnya juga karena rata-rata biasanya pasangan suami istri itu dua-duanya kerja gitu. Jadi mereka benar-benar menghargai waktu kebersamaan, otomatis sampai kegiatan masak-memasak yang dulunya di dapur itu terpisah, mereka mau tetap sama-sama gitu akhirnya di satu ruangan. Kayaknya sudah trennya seperti itu di sini. Tapi biasanya sering nggak sih Kak ditanya misalnya style atau apa, ada nggak sih hal-hal yang mungkin ditanya terus kayak bukan langsung ninggalin, cuman kayak bahwa itu tuh nggak produknya Arstek tuh nggak sekedar style gitu maksudnya. Iya, betul. Kadang kita banyak melakukan koreksi sih. Iya. Ada sering ditanya gitu? Jadi misalnya kalau ini ya, tapi sebenarnya lebih ke arah penerapan di lapangannya. Misalnya banyak yang minta itu industrial, masyarakat gitu, minta industrial, tapi setelah kita tanya apa alasannya mau industrial, mereka lebih kebanyakan alasannya itu karena dirasa lebih hemat budget seperti itu gitu. Memang kalau secara kasarannya ya ada benarnya, tapi setelah dipraktekkan di lapangan ya nggak benar-benar juga, karena ada bagian-bagian finishing dan segala macam yang ternyata lebih mahal gitu dia. Karena untuk menjaga tetap bagus hasilnya gitu. Oke. Ngomongin soal perkembangan, ngomongin soal ya mungkin pertumbuhan industri arsitektur. Mas Endar melihatnya gimana sekarang kondisi di Banjarbaru lah atau Banjarmasin lah secara kota gitu ya? Artinya arsitektur itu semakin berkembang, cuman apakah mungkin semakin beragam atau justru malah semakin beragam sih serupa gitu mungkin atau gimana? Khususnya di Banjarbaru karena kayaknya style-style arsitektur yang paling mudah dilihat itu ternyata dari kafe-kafe kalau yang di Banjarbaru ini, karena mungkin sedang booming kafe dan rata-rata owner dari kafe itu mempercayakan desainnya itu kepada arsitek lokal. Jadi bisa dibilang saya sama teman-teman satu profesi itu jadi ladang kami untuk bereksperimen gitu. Ada yang full dia di industrial, ada yang lebih ke style mungkin bisa disebutnya shabby chic dan segala macam, ada yang lebih stuck to lebih tropical desainnya. Jadi kita punya eksperimen masing-masing dan ternyata itu dilihat klien dan ada beberapa juga yang ingin menerapkan ke rumah tinggal mereka gitu. Akhirnya sampai ke rumah tinggal. Iya, moodnya, suasananya mereka ingin punya rumah yang serasa dengan kafe ini gitu. Nah, akhirnya ternyata secara tidak langsung itu juga mempengaruhi style-style arsitek yang ada di Banjarbaru. Betul. Oke. Dan biasanya kalau selama ini pengalaman Mas Endar, karakter
masyarakat seperti apa yang dia tuh banyak akan dibantu oleh arsitek ini? Ada nggak sih? Atau engineer atau secara luas itu nggak bisa dikotak-kotakin gitu? Iya, betul sih. Tapi rata-rata di yang kalau di Soba sendiri yang datang kan memang berdasarkan kriteria yang dia sudah bekerja, suami dan istrinya bekerja, dan mereka tidak punya waktu ya untuk memikirkan rumahnya itu diuliknya mau seperti apa. Mereka punya gambaran besar ingin rumahnya stylenya mungkin atau susunannya seperti ini, tapi mereka nggak punya waktu untuk mengulik lebih dalam lagi. Kalau dulu di generasi sebelumnya kan karena ini ya mungkin satu bekerja satu tidak dan waktunya lebih banyak, jadi mereka punya waktu mendesain rumahnya sendiri dan akhirnya tidak pakai arsitek gitu. Tapi sekarang karena tuntutan pekerjaan dan jam kerja yang makin sibuk, ada untungnya juga bagi kami, akhirnya mereka bisa mencerahkan kepada yang profesional gitu, karena mereka mau betul-betul rumahnya dirancang dan apabila dibangun itu sesuai dengan visi mereka gitu, dan mereka menyadari bahwa untuk itu diwujudkan nggak bisa ditangani sendiri akhirnya, karena kebutuhannya makin kompleks. Material-material pun yang diminta pun tidak yang seperti dulu lagi, minta pokoknya yang up to date dan segala macamnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memang menyerahkan ke profesional untuk pengerjaannya dan perencanaannya. Ya. Susah nggak sih Mas? Maksudnya di Banjarmasin, Banjarbaru kan maksudnya di luar kota ya ibu kota Jakarta gitu. Betul. Ya. Susah nggak sih untuk mengedukasi tentang arsitektur, tentang arsitek itu sendiri gitu ya, dalam konteks sebagai praktisi atau profesional gitu ya. Artinya kan mengedukasi melalui desain. Betul. Gitu. Betul. Awalnya lumayan menantang ya, itu karena sebagaimana kita tahu profesi arsitek kan tidak terlalu dikenal masyarakat luas gitu, khususnya di sini. Jadi apalagi waktu awal memulai kan ibaratnya masih baru lulus, pengalaman nggak terlalu banyak, tapi bayangkan kita datang lumayan ngatur-ngatur nih sama yang punya rumah, tapi lambat laut sih mereka udah mulai percaya karena kita juga kan berproses juga, desain-desain juga berdasarkan pengalaman dan studi kasus yang ada di lapangan. Dan karena kita memang sudah dibekali dari kuliah soal ini ya, soal style dan segala macam, kita bisa lebih pede lah mengedukasi ke owner kalau mereka perlu gambaran style yang betul itu seperti apa gitu. Karena bisa dibilang kadang ada juga owner-owner yang suka nabrak-nabrakin bentuk-bentuk arsitektur yang secara kaidah itu ternyata kalau dilihat itu nggak terlalu tepat seperti itu. Nah, kita mencoba meluruskan agar hasilnya lebih baik lagi gitu. Oke. Biasanya kalau kayak gitu, Mas Endar secara pribadi melalui diskusi atau misalnya dengan model atau mungkin dengan hal lain? Kebanyakan sih diskusi langsung ya. Kita jarang pakai referensi. Kan, tapi lebih prefer untuk diskusi langsung aja gitu ke ownernya gitu. Oke, bicara soal baik lagi tadi perkembangan. Nah, saya juga ngikutin Mas Endar di Banjarbaru khususnya, ini kan ada mungkin bisa dibilang pergerakan lah ya, pergerakan atau mungkin teman-teman kumpul lah ya. Betul. Ya sebuah komunitas BAF lah gitu sebut saja gitu kan. Gimana dulu terbentuknya tuh? Apakah mungkin dari kegelisahan bahwa kita sebagai arsitek lokal harus memperkenalkan diri atau seperti apa? Sebenarnya untuk yang dibilang kegelisahan tuh pasti ada ya dari masing-masing arsitek. Maksudnya waktu awal-awal semua pendapatnya sama, agak susah gitu berpraktek di luar dari kota besar gitu. Terus apa yang harus dilakukan, mulai dari mana dan segala macam. Tapi akhirnya ada satu senior kita, Mbak Risma, beliau menginisiasi satu momen gitu untuk kumpul semua gitu. Nah, dan memang kebetulan itu kita akhirnya berkumpul gitu. Sebelum-sebelumnya mau ngumpul tidak dalam skala besar gitu. Nah, waktu di momen tersebut
akhirnya ngumpulnya dalam skala besar dan akhirnya tumpahlah semua kegelisahan yang ada nih, kita harus seperti apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Nah, akhirnya dari situ terbentuklah itu apa yang disebut sama BAF tadi kan, yang Architect Forum. Dari situ ya udah kita mulai banyak diskusi, mulai banyak kegiatan, ya meskipun bukan dalam skala besar tapi sudah lumayan saling sharing lah tentang keadaan gitu. Menurut Mas Endar sebagai generasi muda ya gitu ya, seberapa seru, seberapa perlu gitu ya, ya ada hal-hal seperti itu gitu. Artinya kumpul ngobrol, kemudian membicarakan arsitektur secara tanpa batas lah gitu. Iya betul. Sangat perlu sih sebenarnya karena yang paling penting kan itu berbagi kesadaran ya. Karena kita harus aware dengan kondisi yang ada, apakah kita mengalami kondisi yang sama, kalaupun tidak, bagaimana solusinya, apa ada tips dari yang lebih berpengalaman seperti apa, kemudian ada rekan-rekan yang agak kesusahan juga saling kita bantu, dan akhirnya networkingnya terbentuk gitu. Kita akhirnya tidak cuman saling membahas arsitektur, tapi sampai ke ini juga sih, saling ke penyelesaian masalah, misalnya masalah material dan segala macam. Akhirnya networkingnya jalan dari situ karena awalnya ngumpul. Akhirnya kalau kita nggak tahu ini finishingnya apa, langsung tanya, oh ternyata pakai ini, bisa diselesaikan seperti ini, atau ternyata ini masalahnya muncul finishing yang nggak terlalu bagus, bagaimana solusinya, yang lain langsung backup membantu gitu. Bahkan kadang sampai tukar-tukaran tenaga sih biasanya gitu. Oh gitu, terbuka itu ya? Iya, maksudnya ini yang ngerjain siapa, oh ya ini kontaknya seperti ini kan, dikasihkan ngerjain. Karena tujuannya mungkin mengesampingkan perbedaan dulu ya, jadi tujuannya sama-sama memberikan karya yang layak dipublikasi, yang layak dilihat dan layak dikunjungi lah karyanya. Jadi ada kebanggaan kan kalau ini hasil, meskipun punya satu orang tapi kan dibantu dengan semua orang gitu. Pernah nggak dalam satu kasus gitu kayak misalnya Mas Endar dengan rekan sesama desainer muda gitu ya, ternyata di klien yang sama gitu? Pernah nggak ya? Oh pernah, ada. Pernah ada. Tuh? Nah, maksudnya itu kan ada di satu lingkup yang sama, ada betul, kan? Betul. Itu menyangkut kelangsungan studio gitu kan? Betul. Tapi itu jatuhnya sih lebih ke kalau kliennya kerjaannya bertahap ya. Dia tahap 1 pakai si A, kemudian tahap kedua dia pakai si B. Itu biasanya sih kita kontek-kontekan dulu masalahnya di mana. Siapa tahu ternyata kliennya yang kurang oke misalnya kan, atau seperti apa gitu. Akhirnya lebih penting seperti itu ternyata. Iya. Dengan adanya tadi yang mungkin awalnya kalau jadi ngumpul, jadi lebih dekat gitu, jadi lebih terbukanya sampai ke arah sampai sana. Betul. Soalnya kalau itu tidak terjadi malah sikut-sikutan nanti. Iya. Betul. Kalau misalnya kayak di daerah Banjarmasin, Banjarbaru gitu, emang sudah ada kalau mungkin kita sekarang banyak orang ngomongin bahwa industri arsitek itu perang harga gitu ya, misalnya. Terjadi juga? Terjadi. Generasi Mas Endar gitu? Betul. Terjadi sih itu, tapi tidak di dalam komunitas kita gitu. Awal itu kita bahkan saling buka-bukaan harga lah. Oh gitu? Ibaratnya. Terbuka itu ya? Iya. Ini meskipun tidak terlalu detail ya, tapi kita tahu range harga kita berapa gitu. Akhirnya oh ya semua setuju bahwa itu harga yang pas. Jadi akhirnya itu yang diajukan ke klien. Nah, akhir-akhir ini memang ada juga diskusi, ternyata ada yang taruh itu sangat di bawah begitu. Awalnya sih sempat protes-protes juga, tapi ya balik lagi ya rezeki masing-masing gitu kan. Lagi pula yang ada harga ada kualitas. Betul. Jadi akhirnya kesini karena udah lumayan solid juga, jadi nggak terlalu mempermasalahkan lah akhirnya mereka. Karena kreativitas itu kan bukan produk jadi ya. Iya betul. Jadi itu banyak banget tuh aspek-aspek di dalamnya kan gitu. Karena ujung-ujungnya ada juga yang curhat, ternyata dia dapat klien yang bekas dari yang harga yang dipotong tadi sangat jauh tadi. Ya, komplainannya ya itu kualitasnya nggak bagus dan segala macam. Akhirnya larinya ke yang muda-muda yang forum ini akhirnya. Oke. Itu ngejaganya gimana kalau dari sisi Mas Endar supaya maksudnya masyarakat yang baru tahu gitu ya tetap respect gitu dengan apa yang arsitek lakukan gitu, atau desainer lakukan gitu misalnya.
Yang dijaga apanya dulu nih? Saya nggak tahu apakah mungkin menjaganya dengan bahwa kalau memang maksudnya artinya menjaga itu supaya tidak terjadi, maksudnya gini, gimana mungkin cara Mas Endar menjaga supaya masyarakat itu tidak sampai yang dalam tanda kutip terjebak di harga rendah tadi misalnya gitu. Oh. Kalau dari sisi Mas Endar, artinya kan gini, ketika misalnya ke Mas Endar nih, Iya betul. Wah nih mahal banget, gue mendingan yang di bawah aja deh gitu kan, misalnya gitu. Sebenarnya itu kalau hasil dari kami saling curhat dan segala macam, itu sebenarnya lebih ke seleksi alam sendiri ya, karena kami juga sebisa mungkin menghindari klien yang dalam tanda kutip yang lumayan nakal tentang harga lah seperti itu. Tapi demi ibaratnya menjaga, dalam konteks menjaga tadi ya, kami ibaratnya sering juga sih mengadakan acara-acara dan segala macam biar masyarakat itu aware gitu bahwa yang berkualitas tuh dari yang sisi sini gitu. Jadi kalau yang di luar dari yang sering kami lihat berarti ada ya belum bisa lah ibaratnya untuk diterapkan dari harga dan kualitasnya. Oke. Di batasannya itu justru malah dari ya balik lagi kreativitas itu sendiri. Betul, ya. Sama seberapa sering kita interaksi dengan masyarakat gitu. Oke. Biasanya kalau saya coba angkat mungkin lebih spesifik ke studionya Mas Endar di Soba gitu ya. Kalau di Soba sendiri biasanya masyarakat itu menilai Soba ke Soba nih ya. Karena apanya, Mas? Kadang saya nggak pernah nambah pertanyaan ini nih, cuma saya berhubung saya ketemu. Karena apa ya? Gitu sebenarnya jarang juga ya nanya ke klien ya. Tapi rata-rata yang datang ke kita itu minta request awalnya itu di pemecahan masalahnya gitu. Pemecahan masalah, kemudian baru ke eksekusi bentuknya gitu. Dan itu juga sih rata-rata yang memang kami harapkan gitu, karena kan arsitek tidak hanya soal bentuk tapi lebih ke pemecahan masalahnya gitu. Mereka punya lahan seperti ini, kemudian ternyata keinginannya terlalu banyak yang nggak bisa masuk ke lahan tersebut. Nah, mereka minta tolong ke Soba gimana nih strategi dan segala macamnya, ya kita tawarkan. Mereka suka seperti itu. Rata-rata yang datang seperti memang punya kasus dari yang sama gitu akhirnya gitu. Baik itu rumah tinggal ataupun kafe atau komersial. Betul, nggak tahu juga ya kenapa ya, karena rata-rata memang punya masalah yang sama gitu. Kalau ditarik benangnya gitu, mereka memerlukan strategi yang tidak biasa gitu. Bahkan sampai ada yang bilang klien kan, ya saya meng-hire Soba memang untuk solusinya. Gitu. Soba solusi bersama. Jargon baru. Tagline baru. Sebenarnya dulu namanya solusi bangunan gitu. Itu punya brand itu. Oke. Iya, baik lagi tadi. Nah, jadi kebanyakan tuh seperti itu, dan kebanyakan pernah ada satu ketika mungkin kasus yang udah setengah jadi gitu bangunannya? Iya, ada. Atau justru malah lebih banyak yang seperti itu? Ada beberapa, bukan semua gitu, tapi klien datang yang bahkan sampai strukturnya udah selesai gitu. Dan bilang, Mas ini jujur saya nggak puas dengan bangunannya dan ruangan saya ini terasa tidak maksimal gitu. Bisa nggak diotak-atik sedikit gitu? Udah kita kasihkan melalui diskusi. Ternyata itu sangat cocok dengan mereka gitu. Oke. Itu sih yang diharapkan ya dari. Malah justru itu yang menarik ya? Iya, yang paling menarik daripada dikasih ini denah, ini ruangannya, bikinkan bentuk yang bagus ya itu standar gitu. Tapi kan yang kita pelajari dari kuliah dulu pemecahan masalahnya gitu. Ibaratnya makin rumit, kalau udah ketemu itu makin oke. Ada kepuasan tersendiri lah. Makin banyak ceritanya gitu. Iya, betul. Ada yang terbaru, ada yang menarik seperti itu, Mas. Yang mungkin teman-teman di sini yang nonton bisa kepo-kepo di Instagram mungkin atau kebanyakan sih kalau dari Soba ada 3 proyek terakhir itu biasanya permasalahan utamanya selain dari ruangan lainnya itu di finishing sebenarnya. Kita dituntut, biasanya karena budget, kita dituntut untuk memberikan hasil desain yang tidak biasa, yang baru lah ibaratnya
khususnya di daerah Banjarmasin Banjarbaru, tetapi dengan harga yang bisa dibilang ditekan semaksimal mungkin gitu. Oke. Kayaknya di mana-mana sih itu. Ya, sebenarnya itu kan permintaan umum ya. Gitu. Cuman tapi kita senangnya karena ada sisi baiknya adalah biasanya klien itu menyerahkan seluruhnya ke Soba untuk bagaimanapun hasilnya yang penting bagus gitu dan murah tadi gitu. Jadi kita yang menyenangkan adalah punya waktu untuk eksperimen akhirnya dari bangunan itu. Terakhir kan ada kafe di mana kita harus mencari bahan yang bagus, yang kelihatannya bagus tapi ternyata dari material yang ibaratnya bisa dibilang murah lah, seperti itu. Kita olah, kita bentuk seperti sedemikian rupa, akhirnya jadinya cukup ikonik dan berhasil, alhamdulillah. Ya. Dan itu berlangsung di kota Banjarbaru Banjarmasin. Ya. Memangnya kalau misalnya banyak komersial di Banjarbaru Banjarmasin, itu justru baik terhadap iklim desain? Iya, betul. Justru baik. Karena kan basicnya orang Banjar ya pada umumnya itu pedagang mereka. Jadi lebih mengutamakan komersialnya dulu gitu. Cuan jadi ya. Jadi mereka ibaratnya toko atau kantor mereka dulu baru rumahnya gitu. Oke. Saya baru tahu nih stigma ini. Maksudnya perspektif ini baru tahu nih. Oke. Jadi kita banyak dapat proyek, kita ngerjakan misalnya unit usahanya dulu, baru setelah itu, Mas, saya minta tolong rumah saya sekalian gitu. Ada beberapa sih kita dapat gitu, kita ngerjakan kantornya, desain sudah, baru setelah selesai, baru rumah tinggalnya dapat. Kalau buat di area ya Banjarbaru, Banjarmasin, biasanya kepuasan seorang klien itu mereka menilainya seperti apa, Mas? Karena itu kan subjektif banget tuh. Iya, betul. Ya, salah satu tolak ukur paling gampang telepon lagi apa enggak gitu kan. Iya, betul. Boleh difoto atau enggak gitu kan. Iya, atau betul. boleh lebih jauh lagi boleh open house atau enggak gitu kan. Betul. Cuman mungkin Mas Ender punya pandangan sendiri mungkin apa? Mungkin sama ya dengan klien-klien lain ya. Ibaratnya kalau kepuasan dari klien itu pertama mereka bisa bawa orang ke rumahnya. Kemudian ini rumah saya udah selesai, udah cukup bagus, foto-foto dan segala macam. Biasanya seperti itu. Kalau kafe atau coffee shop atau komersial lah itu. Biasanya kepuasannya apa ya? Kalau sudah rame berarti udah capai yang mereka targetkan seperti itu. Iya. Jadi lumayan tuh waktu kafe terakhir kita, gitu ya. Kita malah deg-degan kalau nggak laku jangan-jangan gara-gara desain kita. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih. Kita doain terus. Iya. Tadi saya juga ngelihat yang di salah satu dekat di studionya Soba ini, ya di kala siang menurut saya itu cukup ramai gitu. Betul. Karena kan pasti sore jauh lebih ramai gitu. Dan malam apalagi malam minggu gitu kan, di hari-hari libur gitu. Iya. Lumayan sih itu jadinya. Mas Ender sendiri sampai terlibat dalam menentukan menu misalnya arah sebuah coffee shop atau maksudnya lebih ke bisnis ya itu ya? Ya. Sampai terlibat ke situ kalau untuk enggak sih. Komersial enggak. Kalau sampai ke menu kan sebenarnya punya ownernya sendiri itu mereka. Cuman kita kalau cerewetnya itu biasanya sampai ke materialnya, karena yang terakhir itu kan kita tidak full desain yang ini ya sampai ke detailnya gitu, tapi kita tetap kita kasih input dan segala macam sampai ke pemilihan bukan pemilihan tapi kerapatan dari tanaman-tanamannya itu. Kadang karena dekat dengan kantor kita lewat, kita foto, Mas ini kurang rapat, besok rapat lagi gitu. Rapat meeting maksudnya? Langsung datang lagi tukang ini ya, tukang kebunnya langsung datang masangin lagi dan segala macam. Iya. Itu kalau deket kan? Iya, sempat dikomplain juga sih, Mas ini nambah biaya tanaman saya bilang udah nggak masalah, keluarin dikit aja. Dikit lagi dikeluarin gitu, maksudnya untuk tanaman toh nanti hasilnya bakal lebih maksimal lagi gitu. Secerewet itu ya? Iya, harus secerewet itu sih. Iya. Kalau enggak ya mungkin bisa lepas gitu ya? Iya, takutnya jadi hambar gitu. Iya. Karena itu juga sih yang kita bisa dibilang nilai jual ya dari Soba gitu. Mungkin sebenarnya
pada praktek teman-teman yang lain juga sama sih di luar-luar gitu. Cuman klien kita agak kaget juga waktu dengar kalau saya bilang ini arsiteknya akan terlibat langsung sampai selesai gitu. Mereka nggak nyangka seperti itu karena kan budayanya di sini kan kontraktor yang lebih diutamakan, dan kontraktor kan kadang desainnya karena mereka tidak punya yang guidelines yang secara menyeluruh kadang kan berubah-ubah gitu. Tapi dengan yang kita tawarkan seperti itu, apa bedanya gitu kan dikerjakan kalau kalau pemimpin proyeknya itu arsitek dengan kontraktor, kita bilang kalau arsitek itu sampai ke detail terkecilnya kita tangani secara langsung, kita yang pilih, kita yang cerewetin gitu, dan hasilnya akan lebih maksimal. Dan ternyata itu sangat puasnya mereka di situ gitu. Oh iya, kalau bukan arsitek yang terlibat ini bakal ngambang kemana-mana ini. Dan akhirnya sampai tengah malam pun kan dihubungin, Mas ini grindernya merek apa yang bagus gitu. warna ininya warna apa engselnya dan segala macam sampai sedetil itu. Udah kayak restoran siap saji ya. 24/7. Iya. Ke pelayanan ya. Iya. Tapi kan itu menjawab ini ya, ibaratnya doa kita terjawab lah, karena kita ingin berpraktek sampai sedetail itu ya. Kalau udah dikasih kesempatannya harus dilakukan. Tapi cerita sedikit dong Mas, yang coffee shop atau cafe yang di dekat kantor, di dekat studio ini. Ya. Biasanya kan coffee shop atau cafe tuh pengennya tuh seluas mungkin area indoornya gitu kan. Betul. Seluas mungkin area orang duduknya gitu. Betul. Nah, tapi Mas Hendar kan justru malah yang diluasin tuh area terbukanya, area orang buat duduk-duduknya, orang buat mainnya, buat anak-anak main gitu. Iya, betul. Cerita sedikit dong di balik itu. Itu pengaruh besarnya karena pandemi kemarin ya sebenarnya gitu. Meskipun di Banjarbaru dan Banyumasin tidak seketat di Jakarta mungkin betul. Tentang untuk bagaimana kita bersikap terhadap keadaan pandemi gitu. Tapi karena klien yang teman saya itu juga wawasannya cukup luas gitu kan, dia banyak ke berbagai tempat gitu. Jadi waktu yang pertama saya bilang itu kita harus banyak ruang terbukanya gitu, karena setelah pandemi orang lebih ingin sesuatu yang terbuka, udara segar dan segala macam, nggak terkungkung di dalam satu tempat seperti itu. Akhirnya setuju. Jadi udah karena terbuka ya harus banyakin pohonnya gitu, jangan sampai gersang. Jadi berangkat dari situ akhirnya desain kafenya dibikin komposisinya ruang tertutupnya lebih kecil daripada ruang terbukanya gitu. Dan ternyata strateginya berhasil gitu. Banyak ngumpul-ngumpul, bahkan awalnya dikira kafenya untuk anak muda, tapi ternyata waktu sore malah keluarga yang datang ke situ, bawa anak kecil gitu, arisan dan segala macamnya di situ semua. Jadi kayak semacam area publik ya. Betul. Biasanya bawa anaknya suka, ibunya suka, suka. Betul. Jadi kemana-mana tuh. Iya. Oke. Ngobrolin tadi, lanjutin soal kafe tadi kan soal kalau tadi kan lebih kayak space-nya, ruangnya gitu ya. Betul. Nah, sampai material pun juga itu Mas Hendar yang kontrol. Iya, betul. Agak unik sih sebenarnya kasus untuk yang kafe ini, dimana kan kalau biasanya kita menghandle langsung ya dari tukang dan segala macam, tapi khusus yang kafe yang ada itu kita hanya sebagai benar-benar konsultan gitu. Kita konsultan, ownernya tanya material dan seperti apa, kita carikan solusi yang paling bagus seperti apa juga gitu. Tapi akhirnya memang harus sering-sering ke lapangan tuh, karena kadang ownernya salah bawa material gitu, karena tidak gambarnya tidak sedetil yang biasa kita kerjakan gitu. Jadi akhirnya kita milihin, Mas harus yang seperti ini dimensinya, susunannya juga harus seperti ini. Apalagi meskipun murah tapi tidak pernah dikerjakan oleh tenaga di sini gitu. Akhirnya kita juga yang harus di lapangan, harus jaraknya sekian, polanya harus seperti sekian dan segala macam gitu, biar dapat hasil yang memang kita inginkan seperti apa gitu. Oke. Dan ownernya sangat menghormati, sangat betul, sangat menjaga apa pendapat dari sampai ini sih, sampai dibilang udah yang penting kalau
arsiteknya bilang seperti apa, ikutin aja gitu. Itu jarang-jarang loh. Idaman sekali itu mimpi jadi kenyataan. Jarang-jarang. Sobat itu 2017 ya? Betul, 2017. Ya, berarti berapa tahun? Berarti 7 tahun. 6 tahun lah ya? 6 tahun. 6 tahun akhirnya idamannya jadi apa ya? Betul. Punya kata pemungkas dari itu. Itu kan maksudnya tidak banyak terjadi. Betul. Yang lebih banyak terjadi, lebih banyak dikontrol oleh owner. Seperti itu. Ada beberapa, tapi sudah masuk ke fase sebagian besar ownernya menyerahkan ke kita. Awal-awal iya dikontrol. Sampai ada beberapa proyek yang saya lepas gitu kan, karena udah ibaratnya sudah lebih dari 60% berubah dari yang kita rencanakan gitu. Ownernya memang mungkin punya kreativitas sendiri ya, dia ditambah. Sebenarnya pada basicnya kita nggak jadi masalah ya, cuman kalau sudah kaidah-kaidah arsitekturnya udah mulai dicampur aduk dan secara style juga sudah lepas gitu kan, dan kita kan karena punya forum, kita punya tanggung jawab bahwa ini karya saya nih, teorinya seperti ini gitu. Tapi kalau ternyata mana itu salah, itu saya kan lumayan malu. Jadi ya dengan berat hati, ya udah Pak, ini kita nggak bisa ngelanjutin soalnya karena ada perselisihan lah ibaratnya secara visi dengan kalau udah nggak sevisi, mending mundur sih kita sebenarnya. Oke. Nah, ngobrolin tadi, maksudnya lebih apa namanya soal mengontrol tadi, itu terjadi nggak sih di iklim arsitektur yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru gitu? Maksudnya kalian tuh arsitek itu cuma bawa gambar misalnya atau udah bawa referensi gitu? Iya. Seperti itu ya. Terutama buat yang baru memulai ya, kan teman-teman di komunitas yang baru memulai kan sering curhat juga gitu. Atau kita yang tanya, ini kok salah gitu. Maksudnya bukan salah secara desainnya, tapi harusnya bukan seperti ini gitu. Ya ownernya yang mau seperti ini, kok nggak dikasih tahu gitu kan. Ternyata ya mau gimana lagi, owner yang punya proyeknya gitu. Jadi mereka ya terpaksa harus mengorbankan yang hal-hal yang seperti itu gitu. Mas Hendar itu kan kalau saya ikutin dulunya aktif juga di 3D. Ya betul. Kan? Dulu tuh kalau saya 3D, lebih baik 3D artis nggak sih? Iya, awal-awal lagi nggak ada kerjaan gitu. Itu zaman setelah kuliah? Setelah kuliah. Nah, karena nggak ada kerjaan akhirnya ngerender. Gitu. Apa yang sebenarnya kan render tuh lebih potensial daripada. Iya betul. Jadi betul. Hasil bahkan buat beberapa kasus ya, beberapa jasa hasil dari studio rendering lah gitu ya. Itu lebih besar daripada studio arsitektur. Dan kerjaannya sangat cepat gitu. Iya. Apa yang bikin ninggalin itu? Lari justru malah ke bangunannya gitu, ke real case-nya gitu. Ini ya pada satu titiknya karena render engine itu terus berkembang ya gitu kan. Kita pada saat itu nggak bisa ngikutin lagi untuk spek dan segala macamnya gitu, dan berpikir juga saya ini arsitek gitu. Artinya kita mau lihat rancangan kita itu terbangun gitu. Kita mau merancang, bukan ngerender rancangan orang gitu. Seperti itu. Ya tapi perlu berapa tahun untuk bisa akhirnya membelokkan arah lah untuk kembali ke jalur yang benar gitu. Ya yang render benar juga gitu, iya, cuannya banyak juga gitu dari situ. Betul. Tapi ya kembali ke inilah, ibaratnya mungkin sudah dianggap kayak apa ya, cocok sekali itu di arsitektur, akhirnya ya udah kembali ke arsitektur aja gitu. Render tetap, cuman ya fokus terbesarnya pastilah ke perancangan. Ya. Masih ya tetap ya kalau render. Udah mulai berkurangin satu-satu, udah ke tim. Sekarang ngajarin tim aja ngerender. Oke. Kalau menarik mana sih Mas? Maksudnya mungkin 3D artis, kemudian merancang bangunan yang jadi gitu ya. Dari sudut pandang Mas Hendar, dua-duanya pasti lebih menarik, cuman dari Mas Hendar pribadi gitu, secara subjektif. Tentu perancangan arsitektur ya tetap lebih menarik gitu, karena ibaratnya case-nya itu tidak pembuktiannya itu tidak di satu poin gitu, tapi mungkin beberapa tahun ke depan
scenery arsitektur yang kita inginkan, kemudian bentuk-bentuk yang kita inginkan itu kan baru terwujud setelah beberapa tahun. Dan perjalanan untuk membentuknya seperti itu tuh lama gitu, dan banyak hambatan dan tantangannya gitu. Dan itu lebih menarik kalau rendering kan mungkin bisa rampung hanya dalam 1 atau 2 minggu gitu. Ya. Jadi kalau saya ngikutin emang perkembangannya, dulu saya ingat sih rumah, kemudian gedung Sasringan ya dulu ya? Sasirangan sorry. Terus maksudnya itu gedung publik, terus mulai ke komersial, coffee shop gitu ya. Betul. Ya memang prosesnya seperti itu ya? Iya, kita juga nggak nyangka juga ya. Dulu kita kira kan bakal berkutat di rumah aja lah. Kita nggak masalah karena rumah kan paling rumit gitu. Tapi ternyata ada diberi kesempatan juga untuk bangunan besar gitu, dan posisinya juga di pinggir jalan utama gitu. Jadi lumayan bisa untuk flexing lah ibaratnya. Kita udah bangun nih, membentuk wajah kota ibaratnya. Oke. Bahasanya saya senang flexing. Flexing itu kan karya gitu. Iya, betul. Oke. Mas Endar sendiri ngelihat arsitektur atau arsitek atau mungkin desainer atau industri arsitektur lah ya di kota Banjarmasin, Banjarbaru akan jauh lebih matang, atau justru malah lebih bersaing, atau justru malah lebih menurun? Saya nggak tahu sih pandangannya apa. Kalau menurun kayaknya nggak ya, karena dari klien sendiri kan ya, mereka udah melek desain, mereka udah tahu bagaimana desain yang paling update sekarang, bahkan lebih tahu dari kita gitu mereka. Gitu. Untuk kayaknya akan masuk fase yang ke persaingan sih sebenarnya gitu, dan itu wajar. Nah, kalau kita lihat dari skala kecil itu sesuatu yang yang agak menakutkan juga, karena kan bersaing seperti itu. Takutnya akan terjadi sikut-sikutan harga, saling turun dan segala macam gitu. Tapi kita belum berpikir sampai ke sana gitu, karena yang kita pikirkan adalah arsitektur secara global di daerah gitu. Kalau semakin banyak yang berpraktek, otomatis kan kita berpikirnya akan semakin variatif juga nih desainnya gitu. Ada yang akan eksperimen dan segala macam. Akhirnya hasanah arsitektur di Banjarbaru, Banjarmasin kan juga lebih beragam dan lebih kaya. Kita lagi memang inginnya untuk seperti itu dulu gitu. Sambil ada keuntungannya juga untuk karena memulai lebih awal gitu, karena lebih dikenal. Betul. Jadi begitu yang baru mulai sudah sayang-sayangan, kita udah ada lebih di atas sedikit lah. Udah. Pengennya seperti itu. Udah beda level nih. Oke, mungkin ini sebagai pembahasan terakhir saya, Mas. Saya tadi coba angkat tentang tadi kita ngomongin arsitektur, kemudian kita ngobrolin Soba juga. Nah, Mas Endar sendiri ngelihat bahwa Soba itu kan ada di luar ibu kota ya? Betul. Sorry, bukan ibu kota provinsi, tapi kota yang mungkin orang kenal, misalnya itu berkembang di Jakarta, Surabaya gitu ya. Mas Endar percaya nggak sih dengan, boleh bilang dikotomi lah ya, arsitek daerah, arsitek kota, arsitek atau desainer daerah tuh ada terbatas di situ, atau dengan harga lebih rendah misalnya. Nah, percaya seperti itu nggak sih? Atau Mas Endar justru malah yang saya bicarakan tuh salah semua gitu? Kalau dari pengalaman ya, kalau secara desain saya berpikirnya bisa bersaing sih ya sebenarnya untuk yang dibilang daerah dan kota besar gitu. Sebenarnya bisa bersaing. Contohnya kan mahasiswa alma mater saya kan di Universitas Lambung Mangkurat ternyata udah sering menang sayembara. Ya, betul. Artinya kan melawan kota-kota besar malah bisa menang gitu. Dan sama juga untuk yang berpraktek di daerah. Di daerah juga sebenarnya secara desain nggak kalah. Ada yang udah melek soal komposisi, kemudian tekstur dan segala macam, udah bagus lah. Tapi kadang yang kita masih prihatin itu waktu pelaksanaan di lapangannya, perwujudan di lapangannya, karena kita benar-benar terbatas soal material, kemudian ibaratnya update material terbaru dan segala macam itu kita tahu, tapi tidak ada yang kita tidak bisa datangkan ke sini kan, karena masalah jarak dan segala macam. Itu sih yang kita masih terkendalanya. Gitu. Dari sisi penggunanya atau permintaannya sendiri, itu
sebenarnya ada ya untuk ada, kayak, betul. Kayak bisa, oh saya minta desain yang eksperimental dong gitu Iya, misalnya. ada, memang ada. Tapi akhirnya waktu kita diskusi akan terkendala di ini kita tahu definisinya seperti apa, kita tahu materialnya seperti apa, tapi begitu kita sodorkan biayanya sekian dan ditambah ongkos kirim dan segala macam, aplikator khususnya dan segala macam, itu yang bikin kita ada kemunduran lah dari situnya gitu. Oke, mundur teratur langsung. Betul. Tapi sisi baiknya kita akan ditanyakan alternatifnya apa. Nah, di situ kita punya kesempatan untuk bereksperimen mencari material penggantinya yang ada di lokal. Oke, Mas Hendar, penutup apa mungkin bisa bilang bukan harapan sih, cuman ya apa sih dreams lah, boleh bilang dreams lah buat industri arsitektur aja di Kota Banjarmasin Banjarbaru dari Mas Hendar. Nah, kalau secara umum kita berharap kegiatan berarsitektur di Banjarmasin Banjarbaru ini semakin gencar ya. Masyarakat juga semakin aware dengan profesi arsitek dan semakin aware juga bahwa arsitek-arsitek lokal itu ada di Banjarmasin Banjarbaru dan kualitasnya nggak kalah jauh dari arsitek yang mereka klaim ada di kota-kota besar gitu. Kita siap bersaing, kita siap membantu lah untuk memberikan karya terbaik bagi Banua gitu. Oke. Soba, what's next? Kita mencari ya, kita sedang dalam proses pencarian arsitektur yang paling mencerminkan Kalimantan Selatan seperti apa, tetapi dalam versi modern. Ya, kita sedang cari komposisinya, kita sedang cari finishing, skema warna dan segala macamnya yang paling menggambarkan gitu. Karena kita juga sadar dari kekurangan material dan segala macam tadi, dari spek material yang kita tidak punya ya di sini. Dan kalau kita mau bersaing dengan ibaratnya dengan kota-kota besar itu akan sangat susah gitu. Jadi kita Soba berpikir kalau kita punya ciri khas sendiri, kita punya template kita sendiri, kita punya material yang khas dari kita sendiri, itu akan lebih mudah dikenali akhirnya dan lebih mudah mewakili daerah gitu akhirnya. Oke. Dan itu prosesnya tanpa batas waktu tentu saja. Ya, betul. Perlu riset yang sangat panjang. Dari tadi sih ngomongin Soba kepanjangannya apa sih? Soba South Borneo Arsitek. Oh, oke. Bukan solusi bangunan. Oke. Kalau di tempatnya Solo Baru. Oke, Mas Hendar, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Udah bersedia saya todong hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Rian. Terima kasih, kita ketemu lagi. Enjoy your moment.